Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja pertama Mataram membuat gempar Segoro Kidul atau Laut Selatan. Pada saat itu terjadi angin puting beliung bercampur hujan deras dan badai, mendatangkan suara yang mengerikan. Tiba-tiba gelombang setinggi gunung bergulung-gulung dan membuat pohon-pohon di sekitar pantai seketika itu juga menjadi banyak yang ambruk. Air Laut Selatan menjadi panas seperti mendidih. Ikan-ikan laut banyak yang meloncat ke daratan, dan pada akhirnya ikan-ikan itu mati karena menabrak batu karang yang disebabkan oleh ombak laut kidul besar sekali. Suara para jin juga berjerit-jeritan seakan-akan merasakan panasnya Segoro Kidul pada saat itu. Sedangkan di dasar laut pantai selatan seperti terjadi gempa, sehingga seluruh penghuni Laut Kidul pada kebingungan mengapa huru-hara ini terjadi. Hal tersebut terjadi karena kekuatan doa-doa yang dibaca atau dipanjatkan oleh Panembahan Senopati. Doa tersebut beliau baca memohon perlindungan dari Allah, sang pemilik alam semesta ini beserta isinya. Huru-hara itu membuat Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul, ratu yang sangat cantik jelita dan sulit dicarikan tandingan kecantikannya, serta memiliki berbagai macam ilmu kesaktian, terheran-heran dengan apa yang terjadi pada saat itu. Selama hidupnya, Nyai Roro Kidul belum pernah menyaksikan atau mengalami kejadian-kejadian seperti ini, seolah-olah langit hendak runtuh dan bumi berguncang begitu dahsyat. Dan kejadian ini atau kisah ini tertulis dalam sejarah tanah Jawa yang ditulis oleh Carik Temenggung Tirtowiono atas perintah Pakubuwono III dan telah beredar pada tahun 1788. Pada saat kejadian atau huru-hara tersebut, pada akhirnya Nyi Roro Kidul naik ke permukaan laut dan ingin menyaksikan apa yang terjadi. Ternyata huru-hara tadi disebabkan oleh Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati yang sedang bersemedi. Dalam semedinya itu, Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati memohon kepada Allah agar bisa bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Namun dalam semedinya beliau atau Panembahan Senopati sempat melihat cahaya terang bening seperti bintang, dan anehnya cahaya tersebut bisa bersuara, dan cahaya tersebut bersuara mengatakan bahwa Panembahan Senopati akan menjadi raja di Mataram dan menjadi raja tanpa tanding, disegani para musuh dan kaya raya. Namun beliau malah berpikir bahwa sudah waktunya beliau mengambil alih kekuatan Raja Pajang atau mengambil alih kekuasaan Raja Pajang. Dalam semedinya, Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati digoda oleh perasaannya sendiri, sehingga membuat beliau gelisah, dan tanpa disadari oleh Panembahan Senopati bahwa semedinya beliau di pantai selatan membuat huru-hara bagi para lelembut atau penghuni pantai selatan. Dengan huru-hara tadi membuat Nyi Roro Kidul terbangun dari tidurnya. Di
di dalam istana dan langsung menuju pusat huru-hara atau tempat bersemedinya Panembahan Senopati. Setelah Nyi Roro Kidul naik di permukaan laut, beliau lalu memperlihatkan wujud aslinya, yaitu wanita yang sangat cantik dan siapapun yang melihatnya pasti terhipnotis dan terpesona akan kecantikannya. Setelah Nyi Roro Kidul menampakkan wujud aslinya, lalu Nyi Roro Kidul bersimpuh dan bersujud di kaki Panembahan Senopati dan berkata dengan lembut dan penuh hormat, "Semoga Tuan Kanjeng Senopati berkenan menghilangkan huru-hara atau bencana yang terjadi saat ini. Kasihanilah penghuni yang ada di sini semuanya, karena laut ini akulah yang menjaganya, Kanjeng Panembahan Senopati," kata Nyi Roro Kidul kembali. Panembahan Senopati sangat gembira hatinya mendengar ucapan Nyi Roro Kidul tadi. Kemudian Nyi Roro Kidul menyembah pada Panembahan Senopati dan mempersilahkan Panembahan untuk mampir sejenak di kerajaannya yang berada di dasar laut pantai selatan. Karena Panembahan Senopati sudah terpesona dan jatuh cinta pada Nyi Roro Kidul, maka Senopati pun menerima tawaran tersebut. Pada akhirnya Senopati pun mampir di kerajaannya Nyi Roro Kidul. Bahkan Panembahan Senopati tak ragu-ragu mengutarakan isi hatinya kepada Nyi Roro Kidul, dan Roro Kidul pun menerima cintanya Panembahan Senopati dengan kedua tangannya dan penuh lapang dada. Panembahan Senopati tinggal di kerajaan Nyi Roro Kidul selama 3 hari 3 malam, dan dalam waktu tersebut Panembahan Senopati menghabiskan waktunya untuk bercinta dengan Nyi Roro Kidul. Dan di dalam waktu 3 hari 3 malam itu pula Panembahan Senopati diajari berbagai ilmu kesaktian, termasuk ilmu kebal senjata, dan diajari pula oleh Nyi Roro Kidul ilmu untuk menguasai manusia, jin, dan peri. Oleh karena itulah Panembahan Senopati menjadi raja yang sakti mandraguna, dan kerajaannya sampai sekarang masih dalam pengayoman Nyi Roro Kidul. Demikianlah sekelumit sejarah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.